Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai 3 landasan utama filsafat pendidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Sinta. Saya Tiara Septia. Saya Sinar Anindira. Saya Rahmadina Syawalya Fitri. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Perkenalkan, nama saya Sinar Anindira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat pendidikan beserta 3 landasan utama filsafat pendidikan. Adapun pengertian dari filsafat pendidikan yaitu merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Adapun 3 landasan utama filsafat pendidikan, yang pertama ontologi filsafat pendidikan, yang kedua epistemologi pendidikan, dan yang ketiga adalah aksiologi filsafat pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ontologi, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani kuno dan tersusun dari 2 kata, yaitu ontos yang berarti berada atau yang ada, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud atau mengenai hakikat yang ada. Secara istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Adapun contoh dari ontologi pendidikan yaitu yang pertama, para mahasiswa melakukan pembelajaran di luar kelas agar para mahasiswa lebih mengetahui hal-hal secara nyata. Contoh yang kedua yaitu seorang guru mengajarkan sebuah konsep matematika kepada siswa, maka dia perlu menyadari bahwa siswa mungkin memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal memahami angka dan operasi matematika. Melalui pemahaman ontologi yang baik, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Secara bahasa, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno dan tersusun dari 2 kata episteme, yaitu pengetahuan, dan logos, ilmu atau teori. Makna epistemologi dapat dimaknai sebagai ilmu atau teori pengetahuan secara istilah. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Terima kasih. Adapun contoh dari epistemologi pendidikan, yang pertama, seorang guru yang sedang memberikan materi pembelajaran dengan benar pada murid-murid. Dan contoh yang kedua yaitu beberapa teori belajar menekankan pentingnya pengalaman langsung atau experiential learning. Sementara yang lain mungkin lebih fokus pada instruksi langsung atau pembelajaran berbasis proyek. Dengan pemahaman epistemologis yang kuat, seorang guru dapat memilih strategi pengajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan nama saya Rahmadina Syawalya Fitri. Saya akan menjelaskan pengertian aksiologi dan contoh aksiologi pendidikan. Aksiologi yaitu bahasa Yunani kuno yang tersusun dari 2 kata, aksio yang berarti bermanfaat dan logos yang berarti ilmu atau teori.
Jadi aksiologi dapat dimaknakan sebagai ilmu teori yang bermanfaat. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang dituju dari sudut filsafat. Kemudian contoh aksiologi pendidikan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kurikulum sekolah. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS yang mendorong siswa yang dapat berperan aktif dan berkontribusi positif di lingkungan sekolah. Jika seseorang guru percaya bahwa kolaborasi adalah nilai penting dalam mempelajari, maka akan merancang aktivitas kelas yang mendorong kerjasama antara siswa. Dengan demikian, aksiologi membantu guru menentukan tujuan pendidikan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perkenalkan, nama saya Sinta. Di sini saya akan menjelaskan mengapa seorang guru harus memahami 3 landasan utama filsafat pendidikan. Karena ketiganya memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan dan juga pembelajaran. Dengan memahami ketiga landasan ini, seorang guru tidak hanya mampu mengembangkan kompetensi profesionalnya, tetapi juga dapat menjadi pendidik yang lebih bijaksana, refleksif, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di ruang kelas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Selain itu, dengan mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam praktik sehari-hari mereka, para pendidik dapat lebih baik memenuhi kebutuhan akademik serta perkembangan sosial emosional siswa mereka. Nama saya Tiara Septiardini. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, yaitu 3 landasan utama: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jadi 3 landasan ini memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pendidikan. Seperti landasan ontologis, menjelaskan hakikat manusia dengan realitas yang membantu menentukan tujuan dan arah pendidikan. Dan yang kedua, landasan epistemologis, berfokus pada hakikat pengetahuan dan cara memperolehnya yang mempengaruhi pembelajaran. Sedangkan aksiologis menekankan nilai-nilai etis dan moral yang menjadi dasar dalam pembentukan karakter dan sikap.